Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang luar biasa ini, di hari Ahad yang penuh dengan keberkahan, yang cerah, yang penuh dengan kebahagiaan ya. Jadi Allah berikan kepada kita semoga kesehatan yang prima, kemudian dilimpahkan kepada kita dan keluarga kita semakin sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga kemudian masih diberikan iman dan Islam yang senantiasa. Kemudian kita berdoa pada Allah semoga diberikan istiqomah sampai kemudian ajal menjemput kita. Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman semuanya di pagi hari ini, alhamdulillah sudah ada, ya disambi-sambi. Sudah ada 11 yang bergabung ya, 13, Masya Allah. Ya, ayo kita colek-colek gitu ya, para mitra-mitra kita di pagi hari ini, hari Ahad yang luar biasa ini, untuk kemudian bisa bergabung dengan kita semua. Ayo teman-teman semuanya. Dan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabat tabi'in, dan harapan kita adalah semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk kemudian menghadirkan karakter Rasulullah dalam kehidupan kita, termasuk kemudian di dalam Tibun Nabawi, kan gitu ya, dalam Tibun Nabawi, kemudian juga di dalam ini ya, bisnis yang salah satunya adalah sandaran kita adalah Rasulullah, pengembalian kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga bisnis kita penuh berkah, keluarga kita penuh berkah, kemudian kesehatan kita penuh berkah gitu ya, dan harapannya adalah kita bisa sama-sama ya berdaya dan kemudian memberdayakan banyak orang. Teman-teman semuanya sudah 13 yang bergabung dan Masya Allah ini sudah kelihatan Pak Bambang semangat sekali ya. Dan sejak tadi hadir kan gitu ya. Dan insya Allah akan sharing pada Grand SEP pagi hari ini kepada kita semuanya. Biar lebih barokah teman-teman semuanya, ayo kemudian kita buka dulu untuk SEP pada pagi hari ini. Kita sama-sama membaca, buka dengan membaca suratul Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Bambang sudah siap? Oke ya. Jadi yang pagi hari ini akan membersamai kita bersama untuk kemudian sharing dengan kita adalah Pak Bambang Winardi ya. Jadi beliau adalah pejuang HNI ya, seorang perawat tapi juga ini ya di HNI, dan sejak di awal-awal ini sangat kencang sekali, artinya memang secara istiqomah gitu ya di HNI, dan Masya Allah dengan posisi sekarang hari ini beliau sudah cukup banyak mitra-mitra beliau dan sangat banyak ya para LED dan kemudian ED beliau tersebar di kemudian Jawa Timur, salah satunya di Ponorogo, kemudian Pacitan, terus kemudian ada yang di besar itu ada di Sidoarjo, kemudian Surabaya, Mojokerto gitu ya, bahkan sampai pesisir utara, kemudian sampai terus sampai kemudian banyak di Jawa Tengah juga banyak ya, di Kudus, Semarang gitu-gitu, banyak banget leader-leader beliau ya, yang ED-nya mungkin banyak sekali, lebih dari 20 ED-nya lebih dari mungkin lebih dari 20 atau 30 ya tersebar yang di daerah Jawa Tengah aja bisa lebih dari 10 gitu ya ED-nya, apalagi di Jawa Timur ini lebih banyak lagi. Dan inilah luar biasa sosok Pak Bambang ini, sambil beliau sebagai perawat gitu ya, tentu saja kita membayangkan ya, mungkin sebagai kita ini ya, kita sampaikan ke teman-teman semuanya bahwa sukses HNI itu ya fokus gitu ya, tapi tidak harus fokus betul-betul di keluar terus kemudian fokus ngurusi HNI, itu juga enggak gitu ya. Beliau juga tetap jadi perawat, tetap di rumah sakit,
di rumah juga masih nyunat gitu ya. Kemudian mohon maaf itu ya juga masih sebagai kepala rumah tangga. Terus kemudian juga ngurusi keluarga, ngurusi anak, ngerawat orang tua. Kemudian yang terbaru selain perawat, selain nyunat, selain nyontek itu juga ngurusin sawah juga gitu loh, ngurusin sawah dan Masya Allah juga sawah yang diaplikasikan dengan promol gitu ya. Jadi memang kita itu tidak bisa fokus HNI terus ya bisa juga sih bisa ya. Tapi juga bisa HNI itu disambi gitu. Contohnya adalah Pak Bambang yang akan hadir nanti sambil Masya Allah ini sudah 20 yang gabung dan semakin banyak dan inilah salah satu contoh di kita tuh seperti itu gitu loh. Artinya ya sidik-sidik gitu ya baru ED kemudian ngajar keluar nggak seperti itulah maksudnya gitu loh Mas saya. Terus sudah ED nggak mau nyapu ya nggak usah jangan ya jadi ya ED tetap nyapu ya tetap bantu nyuci tetap ngurusi orang tua gitu ya. Terus kalau perlu punya uang ya belikan sawah tetap di sawah kadang-kadang gitu ya tetap mohon maaf ya punya kebun mungkin gitu ya suatu saat mungkin punya kebun juga yang ngurusi kebun juga kalau ngurusi ternak yang ngurusi ternak dan sebagainya dan itu bisa dan sukses maksudnya gitu dan punya kemudian jaringan tim itu dimanapun gitu ya punya di banyak tempat gitu ya banyak ini yang kita lakukan seperti itu dan Masya Allah Insya Allah kita akan belajar kepada beliau bagaimana bisa mengerjakan semuanya itu, salah satunya juga bisa dikerjakan HNI-nya dan sampai menggurita gitu ya apa kemudian rahasianya jaringannya menggurita ya menggurita itu artinya sampai kalau akar itu yang akar yang sampai gitu ya sampai kemudian sangat kokoh itu menggurita mungkin gitulah. Nah mungkin itu teman-teman sebagai prolog untuk beliau di leader dahsyat kan gitu ya dari tinggalnya di Ponorogo. Kemudian banyak tim-timnya yang ada dimanapun gitu ya, bahkan di luar Jawa kayaknya ya, di luar Jawa kemarin ada juga ya, di Palu atau di mana kan gitu ya. Nah ini di Papua katanya, Papua juga ada. Nah ini luar biasa sebenarnya ini. Nah kita akan belajar, akan sharing dengan beliau, maka teman-teman rugi sekali ketika para mitra-mitranya tidak dicolek, maka ayo dicolek, dimaksimalkan ya kehadiran teman-teman semuanya. Semoga nanti bisa menginspirasi, bisa semakin menguatkan kita, bisa kemudian kita belajar di majelis ilmu ini dan dapat berkahnya juga. Nah, mungkin itu teman-teman semuanya. Dan karena Pak Bambang sudah siap, waktu dan tempat kita persilakan kepada beliau untuk waktunya menyesuaikan beliau ya, sesukanya wis pokoknya sak anune kan gitu ya. Tafadhol waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pak Bambang, monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa diterima dengan jelas ya? Bisa, nggih. Bisa. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dinan Nabi Muhammad dan Nabi Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah dengan segala rahmat, nikmat dan hidayahnya. Allah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan yang paling utama adalah nikmat kesempatan bisa bertemu kembali, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Ini merupakan salah satu nikmat yang dikaruniakan Allah SWT pada kami semuanya, pada kita semuanya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semuanya. Dan yang paling utama adalah yang senantiasa kita nanti syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pada Pak Sujito sebagai koordinator MG Team, Bu Ani yang telah banyak kami duplikasi semangatnya, motivasinya, kemudian para mitra langsung atau tidak langsung, baik Crossland, Pak Arianto, terima kasih motivasinya, para leader-leader HNI di semangat sukses. Hari ini saya bersyukur sekali ya bisa membersamai panjenengan semuanya
tidak mungkin kalau saya ngomong banyak nanti enggak ini ya. Saya lebih pada teknik dan apa yang sudah kami lakukan gitu aja. Hari ini saya cerita dikit mulai kemarin hari Jumat ya, Jumat sore kita berangkat ada undangan di Jogja dan pagi hari ini insya Allah saya bisa menikmati indahan di Parangtritis, Yogyakarta serta anak kayak gitu. Hari ini bukan suasana, maksudnya bukan yang secara tiba-tiba atau ini. Pasti semuanya kita rencanakan. Pasti kita agendakan kayak gitu. Dan begitu pula dengan kesuksesan di HNI. Itu bukan secara tiba-tiba, bukan datang secara ujuk-ujuk kayak itu, enggak. Itu semuanya kita rencanakan. Dan pastikan apa yang kita rencanakan, apa yang kita impikan, itu menjadikan kekuatan yang dahsyat yang akan membersamai semangat kita untuk berbagi serta mencapai kesuksesan itu sendiri. Kalau saya yang belum pernah ketemu saya ya mungkin Bambang Singdi kayak gitu. Tapi yang sudah sering ketemu, Pak Bambang itu yang suka canda, suka ini. Satu hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu, bahwa di HNI memiliki dua kekuatan yang dahsyat. Ya, ini yang membuat sampai hari ini kami bisa bertahan di HNI. Kekuatan itu adalah satu, bahwa di HNI memberikan keilmuan kesehatan. Bagaimana kita belajar tentang hidup sehat, bagaimana kita belajar makan yang sehat, bagaimana kita belajar tentang cara tidur yang sehat, kayak gitu. Ini adalah kesehatan. Maka dengan kesehatan yang kita pelajari di HNI, maka kita akan senantiasa menikmati hidup ini dengan kesehatan. Yang kedua, di HNI adalah memiliki kekuatan bisnisnya. Jadi tidak hanya sehat, tapi juga harus kaya. Saya artikan kaya di sini adalah dengan semakin banyak kemitraan, semakin banyak omset yang kita cetak, maka di sana adalah kesuksesan kita akan semakin terwujud kayak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan kesehatan di HNI, maka kita akan belajar dengan KHT, dengan belajar ke mentor ataupun bersama-sama mempelajari Atibun Nabawi. Maka dengan konsep belajar kita di KHT ini, kita akan diajari bagaimana kita mendapatkan kesehatan dengan telapak tangan, diagnosa telapak tangan, meresepkan dengan tepat, ya, dengan herba HNI kayak gitu. Dan semuanya Masya Allah, di saat kita belajar dengan KHT, maka yang kita rasakan bukan hanya sehat, tapi selamat. Karena apapun yang kita pelajari di HNI ternyata tidak jauh dari apa yang disarankan oleh Kanjeng Nabi. Bagaimana kita mengkonsumsi minyak zaitun, konsumsi habatus sauda, konsumsi madu, dan lain-lain. Inilah dengan sehat. Dan yang kedua adalah dengan bisnisnya. Bisnisnya di HNI ini sangat unik. Dan itu sangat mudah. Bukan hanya sangat mudah sekali. Ya. Saya artikan sangat mudah sekali ini karena semua orang punya hak memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Bukan hanya orang yang berpendidikan tinggi atau mungkin punya pengaruh yang tinggi pada masyarakat, tapi semua orang itu memiliki kesempatan dan memiliki kemungkinan untuk sukses dan kemungkinan untuk melewati mentornya itu sangat terbuka dan itu sangat fair. Dasarnya satu, man jada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh dia akan sukses. Ini yang senantiasa harus dipegang Bapak Ibu semuanya. Allah tidak akan membohongi dengan apa yang kita lakukan gitu. Kalau kita sudah mengerjakan dengan benar, kita sudah mengerjakan kerja keras dengan konsep-konsep yang sudah diajarkan para mentor, kita sudah melakukan dengan istiqomah, kok belum sukses ya? Kok belum sukses?
Bapak Ibu pasti sering mengeluh atau mungkin ada mitra yang menyampaikan, Mbak, saya sudah mengerjakan ini dengan saya sudah PCA, saya sudah ke sana, sudah menawarkan omset saya seperti kok belum naik-naik, kok belum bisnis saya atau nyun sewu bonusnya kok belum besar kayak itu. Gimana? Ini harus kita lakukan lagi, harus kita evaluasi lagi. Ya. Yang sudah kita lakukan ini sudah benar atau belum kayak gitu. Ya. Karena apa? Di HNI ternyata tidak hanya dengan kerja keras, tapi juga harus dilakukan dengan kerja benar. Cakep. Cakep itu yang seperti apa? Cara kerja benar itu seperti apa? Ya. Ini yang sering diduplikasi, yang sering diajarkan sama mentor-mentor. Nah, salah satu cara kerja keras yang saya lakukan sampai hari ini, Bapak Ibu, ya, dimanapun dan kapanpun itu harus senantiasa lakukan PCA. Pakai cerita aja ini yang harus dilakukan. Itu setiap hari, rutinitas yang harus saya lakukan. Kemudian bersama tim, ya, bersama tim yang kami lakukan adalah rutin untuk melakukan home sharing, ya, home sharing dan home meeting. Dan home meeting ini bukan jangan dilakukan satu bulan sekali atau 2 bulan sekali ya. Home meeting hampir kita lakukan setiap malam. Dari tim 1, tim 2, tim 3 kayak gitu kita pantau perkembangannya sampai di situ. Ya. Kemudian PCA itu setiap hari kita harus memiliki target berapa orang yang harus kita PCA. Dan alhamdulillah kalau saya cerita dikit ya, Pak Bambang ke Jogja ini berwisata ya, ke Parangtritis, ke Malioboro, kemana. Maaf Bapak Ibu, ini salah ya. Saya ke Jogja itu niatnya adalah PCA. Ke Jogja PCA, ke Parangtritis PCA, ke Malioboro PCA. Kemarin ke undangan saja, undangan manten PCA. Ya, ternyata ketemu tukang jamu ya, ceritanya kemarin ketemu tukang jamu di Jogja PCA. Ya. Itu karena apa? Sesungguhnya kehidupan ataupun detak jantung kalau mau dirasakan bahwa Anda hidup, maka detak jantungnya harus berdetak. Dan dalam di HNI adalah detak jantungnya adalah HS, home sharing. Atau yang paling kecil yang saya lakukan adalah PCA. Ini yang kami buktikan bahwa HNI sungguh dahsyat kayak gitu. Ya, maka Bapak Ibu pastikan diingat salah satunya adalah di saat Anda merasa bahwa diri Anda hidup, di saat Anda merasa hidup, sekali lagi, di saat Anda merasa hidup bahwa diri Anda adalah hidup, ya, kemudian ingin Anda hidup, maka yang harus lakukan adalah rutinkan untuk senantiasa melakukan PCA, pakai cerita aja. Ya, mungkin di belakang saya di sana ada penjual ronde yang kita nikmati pagi tadi. Bukan hanya kita membeli, bukan hanya kita menikmati rondenya, tapi bagaimana kita mendakwahkan dengan PCA, ya, mendakwahkan produk HNI ini luar biasa. Apakah dia closing? Masya Allah, gitu. Seandainya itu belum closing, ya, itu bukan hak kami untuk menentukan itu closing atau tidak. Tapi kewajiban kami adalah senantiasa istiqomah mendakwahkan produk HNI, produk halal ini ke siapapun dan dimanapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya yang saya sampaikan ini adalah planning. Setiap tindakan ataupun setiap rencana yang akan kita lakukan itu setidaknya harus kita planning. Jangan istilahnya angger melaku ya. Maka kalau dilakukan itu angger melaku ya bonusnya ya angger metu. Ya, pasti itu. Bulan ini keluar ya piro-piro lah metu. Ya itu yang dilakukan yang terjadi kayak gitu. Maka harus kita planning. Bulan ini minta bonus berapa? Jenengan punya planning, punya anggaran ataupun impian, keinginan Anda pingin bonus berapa? Itulah yang harus dilakukan. PCA-nya harus ditingkatkan. Nggak ada hukum pingin bonus besar terus tidur-tidur saja. Ya, nggak ada. Itu namanya mimpi. Bedanya pemimpin dan pemimpi di situ. Ya.
Ternyata pada huruf apa? Ada yang tahu? Pemimpi dan pemimpin, hanya satu N. Ya, itu pasti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin nanti saya tidak banyak cerita ya, tidak banyak mungkin kalau motivasi dari Pak Sito, dari Bu Ani ini sudah cukup semangatnya sudah mengapi-ngapi kayak gitu, sudah membakar semangat kita. Yang jelas monggo kalau ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang perlu didiskusikan, kami persilahkan kayak gitu. Nanti bisa di chat ya. Jadi jangan sungkan nanti ini dari wanita angger melaku, bonusnya angger metu, cakep. Ini Masya Allah dari Mbak Anita ini. Ini yang saya lakukan, yang apa ya? Saya sendiri itu banyak belajar pada mentor-mentor yang dahsyat ya. Dan mentor saya, Masya Allah Pak Agung, semangatnya ini mulai muncul kayak gitu, mulai berapi-api. Dan semangat dari Crossland dari Pak Haryanto ini senantiasa menggelora dan senantiasa menjadikan di saat api semangat kami itu mulai redup kayak itu, beliau ini langsung kasih pertama kayak itu, dijosi pertama, jos gitu langsung kayak gitu. Ya ini ya. Jadi kalau bersama Crossland itu bukan beranggapan bukan lawan bisnis kayak gitu, enggak. Ini justru jadi rekan bisnis. Masya Allah, ini dahsyatnya di HNI. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan nggak ini? Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut ya. Bapak Ibu, kira-kira jenengan pengen Insya Allah ini iklan efek konsumsi extra food ini. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di HNI ini saya rasakan apa yang saya tulis beberapa tahun yang lalu, seperti halnya Bu Ani ya, yang ingin sekali jadi LED dengan ini ditulis, ini menjadikan saya sendiri itu juga saya tulis. Dan ini Bapak Ibu saya sarankan juga menulis ya, impian jangka panjang, jangka pendek itu senantiasa ditulis. Tidak hanya dikatakan, tidak hanya dibayangkan, tidak hanya dipikirkan, tapi ditulis secara nyata ya. Karena apa? Kalau kita tulis, maka setiap hari kita bisa membacanya, kita bisa membuka kembali impian-impian apa kayak gitu. Dari sekian impian itu, dari nomor 1, 2, 3 ini, mana saja yang sudah terwujud kayak gitu, dan mana saja yang belum terwujud kayak gitu, kita bisa memilih dan memilah. Maka dengan impian itu kita bisa menyemangati motivasi kita, menyemangati keinginan kita untuk mewujudkan impian itu. Dan Masya Allah, yakin Bapak Ibu, dengan kita fokus di HNI, Masya Allah, insya Allah Allah akan menunjukkan dan mendatangkan rezeki itu, mendatangkan keberkahan rezeki itu, insya Allah bersama HNI. Dan Bapak Ibu, impian ini kami sarankan ya, bukan hanya sukses di dunia, tapi bagaimana kita bersama orang-orang yang kita cintai bisa sukses di akhirat nantinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kami rasakan hari ini adalah satu keberkahan. Bukan hanya rezeki yang banyak, ya, bukan hanya bonus yang besar dari HNI. Kami merasakan di HNI menghadirkan banyak sekali keberkahan. Bayangkan dan rasakan Bapak Ibu kalau bisa berkumpul, bisa bersama dengan keluarga, bersama anak-anak, bersama istri kayak gitu ya. Kita bisa berwisata bersama, kita bisa berjalan-jalan bersama, menikmati indahnya alam kayak gini. Itu juga dibiayai ataupun bonus dari HNI kayak gitu loh. Bayangkan kalau jenengan nyun sewu, kalau belum punya belum punya rezeki, saya yakin ini juga belum bisa ya, belum bisa merasakan kebersamaan itu. Maka dengan rezeki ataupun bonus yang didapatkan dari HNI, ternyata kita bisa mewujudkan itu semuanya.
anak pingin dolan ya monggo, pingin ini monggo, alhamdulillah kayak gitu. Maka sekali lagi Bapak Ibu, impian-impian inilah yang akan mengantarkan kita untuk bersama mitra kayak gitu, untuk bisa bersama-sama menikmati kesuksesan bersama HNI. Selain PCA selanjutnya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa merasakan kalau ingin mancing. Nah, ini pindah kemarin saya itu pernah ke pemancingan, maka di situ saya belajar tentang orang memancing. Bedanya apa? Yang satu dia cepat dapat, yang satu sulit, kayak itu nggak dapat ditunggu lama, nggak dapat. Padahal ini sudah lama kayak gitu. Kuncinya satu Bu, di umpannya. Diumpan di saat kita memberikan cacing, ya umpannya berupa cacing, maka yang didapatkan pasti ikan kecil, ya. Maka di saat jalan memancing di lautan yang luas kayak gitu, kalau masih menggunakan umpannya cacing, maka jangan berharap mendapatkan paus, jangan berharap mendapatkan ikan yang besar, jangan mendapatkan ikan hiu, ya. Kalau umpannya hanya cacing. Kemarin kita mancing di kolam dengan pakan atau umpannya yang cacing, kita dapat mungkin mujair atau kemarin jenis bawal ya, ikan mas ya, yang kecil. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ingin mendapatkan yang besar, maka umpannya adalah dengan sedekah. Perbesar jumlah sedekah itu, Bapak Ibu. Kalau hari ini nyun sewu, saya katakan secara nominal, kalau sedekahnya baru 1.000, jangan, ya maaf ya, kalau rezeki itu ditentukan Allah. Tapi jangan berharap bonus di HNI itu jauh lebih besar. Tapi Masya Allah, kalau saya ngomong ini terlepas dari makna ini. Maka berikan sedekah yang terbaik menurut Anda untuk umat. Baik itu di masjid ataupun di panti atau di yayasan yang bencana kayak kemarin yang besar kayak gitu. Maka insya Allah dengan umpan yang besar juga kita akan mendapatkan hasil atau keberkahan yang jauh lebih besar kayak gitu. Ini pengalaman ataupun yang kami lakukan ya Bapak Ibu ya. Dengan mudahnya insya Allah ya, alhamdulillah dengan sedekah ini kita PCA alhamdulillah mudah, kita prospek kemarin alhamdulillah closing stokis kayak ini ya, alhamdulillah. Insya Allah ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih ya ini Mbak Bu Ratri Santi, Masya Allah, Bunda Tulip, the best couple, matur nuwun. Kemudian Bu Nurul keren, wah ini Bu Angger Melaku tadi ya. Masya Allah, saya tidak bisa nyebut satu-satu ini. Waktu karena kurang dikit, kalau nggak ada pertanyaan mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Yang pasti Bapak Ibu, HNI memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk mencapai kesuksesan dan apresiasi yang luar biasa dari HNI kita diberikan langsung dari perusahaan pada semua mitra, pada semua rekan-rekan HNI, baik yang manajer ataupun yang senior manager ataupun yang sudah eksekutif director. Apa itu? Factory tour. Ya. Impikan dan tuliskan salah satu dalam tulisan impian adalah bisa ikut factory tour tahun ini, insya Allah ya. Karena dengan factory tour ini kita bisa merasakan langsung bahwa HNI adalah perusahaan yang bukan ecek-ecek. HNI adalah perusahaan yang besar. HNI yang adalah perusahaan yang keren sekali. HNI adalah perusahaan yang sangat loyal untuk memperjuangkan, mewujudkan dan menyediakan produk halal. Karena insya Allah kita akan dihadirkan, kita akan diajak ya untuk berwisata langsung ke pabriknya di Jakarta, kemudian di perusahaan yang besar. Itu merupakan wujud nyata dari HNI untuk memberikan sesuatu penghargaan yang nyata bagi agen-agen HNI
yang serius bersama HNI. Maka bagi antum semuanya yang hari ini yang sudah manajer ya ataupun yang baru saja manajer kayak gitu, punya kesempatan dalam bulan ini. Januari, periode Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6 bulan, Masya Allah. Ini bukan kesempatan yang singkat ya Bapak Ibu. Luas sekali. Dan dari 6 bulan ini kita hanya memilih 3 bulan. Sempatkan 3 bulan saja. Dan ini yang jelas, yang pasti tidak harus urut ya, tidak harus berurutan kayak gitu. Dalam 6 bulan jenengan punya kesempatan 3 bulan. Jadi ada kesempatan 50% untuk mendapatkan itu. Dan saya yakin jenengan bisa. Dengan kemampuan, dengan impian, dengan keinginan yang mantap, yang tinggi, pasti bisa. Katakan Bapak Ibu bersama-sama saya. Tepuk dada sebelah kiri, pasti saya bisa. Pasti saya bisa. Pasti Bambang bisa. Kayak gitu. Ya. Sebut namanya sendiri-sendiri, tepuk dada sebelah kiri, ini adalah bentuk organ jantung kita. Ya. Tepuk dada sebelah kiri, saya pasti bisa. Ya. Saya pasti bisa. Ini adalah impian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin iya, insya Allah. Bu Is, bismillah semoga bisa berangkat bersama. Insya Allah, amin, amin, amin. Ya, Bu Is Tingana ini adalah mitra di Jetis ya, di Turin Jetis, Masya Allah. Beliau ini seorang guru. Insya Allah, Bu Is, ini impian yang besar untuk kita semuanya. Mungkin kalau kita sampaikan, Masya Allah semangatnya. Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu. Dan yang pasti, kita semuanya bisa. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. HNI. Sukses, sukses, sukses. HNI sukses, sukses, sukses. Siapa yang mau sukses? Bambang Winardi. Mau sukses? Gesidong. Mau sukses? Gesidong. Caranya PCA. Action. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk Ustadz Sujito dan Bu Ani waktu yang sudah diberikan pada kami. Semoga bisa menambah semangat energi pagi di pagi hari ini, di hari Ahad tanggal 13 Februari ya 2022. Doakan sekali lagi, mohon doanya Bapak Ibu semuanya yang ada di grup ini dan semuanya, karena hari ini setelah dari Parangtritis kita akan diundang sekaligus HS dan grand opening ya, grand opening distributor center ya, stokis baru di stokis baru di Gunung Kidul ya. Ini luar biasa. Nanti siang ya. Terima kasih untuk semuanya, sekaligus sekali lagi mohon doanya bisa perjalanan kami nanti bisa lancar, karena bukan hanya pegunungan tapi sampai di gunung, di puncaknya nanti insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Bambang dan Bu Tulip, Bu Mu'alifatul yang lagi jalan-jalan atau kemudian bekerja. Ini tidak bisa dibedakan ya. Jadi di HNI itu kita antara jalan-jalan kemudian atau kita bekerja ini ya sama saja gitu ya. Jalan kita adalah bekerja kita ya jalan-jalan gitu ya. Jadi ada 3 di HNI kerjaan kita, yaitu adalah jalan-jalan, ngomong-ngomong sama makan-makan ya, jangan lupa itu ya. Jadi 3 diulang-ulang ya. Jadi jalan, makan, ngomong, jalan, makan, terus saja gitu ya. Kalau kita tidak jalan ya tidak bertumbuh kan gitu ya. Kalau kemudian tidak ngomong ya tidak ada yang tahu kalau kemudian kita sebagai bintang iklan di HNI. Nah kalau kemudian kita tidak makan ya kita jadi mati nanti.
Oke, terima kasih kepada Pak Bambang. Kita doakan semoga menjadi LED couple yang kokoh kan gitu ya, dan bisa menginspirasi juga para mitra-mitranya dan kemudian teman-teman semuanya. Semoga jadi jariah untuk beliau. Selamat berlibur, selamat kemudian HS kan gitu ya untuk beliau, dan semoga semakin luas pasar beliau ya. Kita doakan Allahumma amin. Oke teman-teman semuanya, insya Allah masih ada waktu sedikit tentang pengen kita sampaikan tentang nah ini ada materi branding ya. Kita mau slideshow tapi kemudian khawatirnya tidak cukup. Nah teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah sudah ada 38 yang bergabung. Jadi branding the secret of success, sebenarnya kunci atau kemudian rahasia sukses di HN itu apa adalah branding ya. Nah, brandingnya apa? Salah satunya teman-teman mungkin kita ingatkan kembali bahwa marketing branding dengan strategi branding ya. Jadi marketing kita itu dengan strategi branding. Maka kemudian kalau kita itu branding itu adalah mencitrakan diri kita, mencitrakan produk kita, mengenalkan kan gitu ya. Maka harus jelas siapa targetnya, siapa customernya. Kemudian harus diidentifikasi mereka, kemudian marketnya seperti apa, dan kemudian manajemennya seperti apa. Nah ini teman-teman kemudian ayo kita belajar kembali. Nah salah satu definisi branding itu adalah ya kumpulan kegiatan, terus kemudian untuk komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk membangun dan membesarkan brand. Dan di sisi lain itu juga diartikan sebagai suatu usaha komunikasi yang disusun dengan rencana dengan baik oleh perusahaan untuk membesarkan brand atau suatu merek tertentu. Nah, merek apa? HNI gitu ya, untuk membesarkan HNI. Merek branding yang terbangun dengan baik otomatis menghasilkan penjualan yang sangat baik. Maka kemudian ayo kita brandingkan diri kita jadikan diri kita bintang iklan gitu ya, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang sukses di HNI. Nah, fungsinya apa branding ini? Branding yang menjadi untuk pembeda kita dengan yang lain gitu ya. Kita ini beda loh, kita punya value loh kita ini. Nah, citra dan keyakinan itu akan melekat kepada kita seperti apa gitu ya. Mohon maaf, itu branding. Kalau kemudian kita tidak memberikan yang terbaik, maka citra itu akan melekat pada kita. Oh, si itu toh, oh, gitu ya. Itu branding. Maka sangat penting untuk kemudian kita sukses itu membangun branding sukses, branding baik, branding value-value yang kemudian ini. Nah, sisi lain kemudian branding juga mempunyai fungsi untuk promosi gitu ya. Jadi pembeda kita dengan yang lain. Yang kedua adalah sebagai promosi gitu ya. Bagaimana kemudian orang tertarik, orang tahu itu karena kita branding. Nah, dari branding lah ini kita kemudian bisa kemudian mengendalikan dan kemudian dengan mudah menguasai pasar, teman-teman. Kemudian jenis-jenis branding ini banyak sekali ya. Jadi ada kultural, ini bagaimana dengan lingkungan sekitar. Kemudian produk branding ya, jadikan produk untuk mempengaruhi atau kemudian kemudian produk berbicara. Kemudian geographic branding. Nah, ini adalah dengan kita lihat oh di sana itu brandingnya ini, di sana brandingnya ini, ada geografi atau kemudian tempat tinggal. Dan kemudian personal, kalau kita secara ini pribadi, kita face to face itu bagaimana? Salah satu contohnya adalah kemudian mungkin di artis menjadikan dirinya itu sebagai ya produk itu sendiri gitu loh. Artis itu menjadikan dirinya itu sebagai nanti penggemarnya luar biasa, fan-nya luar biasa. Lah itulah adalah personal branding ya. Dan ini penting juga gitu ya, bagaimana kultur branding, produk branding, geographic branding, kemudian personal branding, dan kemudian corporate secara perusahaan ya, secara perusahaan kemudian ke masyarakat. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah studi kasus atau kemudian sebuah penelitian, mengapa HN itu bisa sangat besar ya? Ya karena HN itu fokus pada branding gitu ya. Jadi membranding atau kemudian memberi merek, memberi stigma atau kemudian memberi sesuatu yang dikenal itu seperti apa. Kemudian jutaan agennya bukan jago jualan Bapak dan Ibu. Kita sukses di HNI bukan jago jualan, tetapi namun berpenghasilan jutawan itu, berpenghasilan berjuta-juta itu, atau ratusan juta itu, apa yang mereka lakukan gitu loh. Kita harus belajar. Maka yang mereka lakukan hanya diminta untuk memakai, kan gitu ya. Memakai Bapak dan Ibu. Maka pagi ini saya sudah minum steam fiber ya, kebetulan masih ada stok. Kemudian ya kita nanti minum kemudian kopi Sevel dengan
misal dengan mengkudu gitu ya, minum zaitun, minum extra food, minum. Nah, inilah memakai ya. Minum Genetrak, minum kemudian Encreen, minum ini. Nah, ini pemakai ya. Sukses di itu hanya pemakai. Mereka hanya diminta untuk memakai. Maka sudahkah Bapak dan Ibu memakai produk HNI gitu ya? Kalau sudah, apa aja produk yang sudah dipakai pagi ini? Ayo. Coba dituliskan Bapak dan Ibu ya, sudah pakai produk apa saja. Sehingga kita tidak kabura maktan indallah ang takulu malah taf'alun gitu ya. Kita kita menyampaikan sesuatu yang kemudian memang kita tidak pakai ya. Nah, pagi ini produk apa saja yang sudah dipakai Bapak dan Ibu kan gitu. Jangan-jangan kita pengen sukses tapi kita mau pakai aja nggak mau gitu loh. Nah, ini kan repot gitu. Padahal untuk sukses digaji berjuta-juta, ratusan juta itu karena adalah mereka itu memakai, diminta untuk memakai saja. Nah, kita mungkin lihat Pak Bambang dengan kondisi yang sekarang nggak bisa gitu loh. Ini sudah dimulai dari tahun 2012. Mulai dari kecil, mulai dari bersama dengan saya gitu loh. Bersama dengan saya mulai dari awal-awal gitu ya. Ketika hari ini beliau kemudian bisa menghasilkan usaha yang begitu besar itu karena waktunya juga dibangun itu tidak dengan waktu yang sulapan gitu ya. Sekarang gabung besok sukses, nggak ada yang seperti itu gitu ya. Tapi memang kerja seperti hari ini beliau ke Jogja itu dalam rangka untuk membangun branding, mengenalkan HNI gitu loh. Dolan sekaligus nanti ada HS, ada kemudian launching agen stok, contohnya gitu. Contohnya seperti itu yang kita lakukan. Saya juga sama ya seperti ini. Saya besok Selasa juga sama, tiba-tiba teman saya WA saya, Pak Cito gimana? Bisa jadi agen stok. Waduh, ini yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Ya bismillah, kapan ada di rumah gitu ya. Hari ini saya ada di Tulungagung, Pak, kan gitu ya. Kapan? Ya besok Selasa saya di Kediri. Ya, kita ke sana ngantar produk sekaligus. Nah, ini Masya Allah gitu pengusaha yang luar biasa besar gitu ya. Kemudian kita ini contohnya gitu. Yang kita lakukan apa? Branding gitu. Kita nggak bisa seperti itu kecuali kemudian kita memakai ya. Dia mengamati yang kita pakai. Kopimu kok enak gitu. Kopimu kok enak gitu ya. Aku njaluk. Nah kita yang ngomong kopi kita enak. Mau nggak gitu dong. Nggak mungkin lah dia langsung minta itu nggak mungkin ya. Kita yang kenalkan ya, kita yang pakai dulu kita. Kemudian munculkan testimoni ini, pusing-pusing pakai kemudian kopi sevel dan kemudian mengkudu misalnya seperti itu. Nah ini sudah ada yang nulis satu orang. Masya Allah hanya satu orang aja ya insya Allah. Oh nggak ada yang nulis ya, baru pagi ini nggak ada yang minum gitu ya. Sudah minum apa saja pagi hari ini kan gitu ya. Nah ini kita hanya memakai sebenarnya. Nah ini Bu Via ternyata Masya Allah yang pertama seandainya kemudian ini offline sudah saya kasih hadiah. Nah, pasta gigi sudah pakai, spirulina, kemudian gamat ini. Ini kita ngomong yang mudah-mudah, kita ngomong yang gampang-gampang, yang pengen sukses itu. Ayo kita buktikan bahwa ini kita pemakai gitu loh, pemakai. Ayo sudah apa yang kita pakai untuk pagi hari ini? Jangan-jangan kita lupa belum memakai gitu loh maksudnya. Maka kemudian setelah pakai itu apa? Munculkan testimoni. Jadi pakai itu ini Liaksana Extra Food, Gamat Spirulina, kemudian Asti sudah kopi Sevel Premium Spirulina. Nah, harusnya ini dimunculkan di testimoni. Ayo semua pakai apa saja, kemudian munculkan testimoni. Buatlah itu adalah di story WA kita. Buatlah kemudian di story Facebook kita. Buatlah itu di Instagram. Kemudian sampaikan kepada yang kita temui bahwa kita sudah memakai ini, kemudian testimoninya seperti ini. Ini yang kita ceritakan. Mereka hanya diminta untuk cerita ya, pakai munculkan testimoni, kemudian cerita ya, kenalkan, luaskan pasar ya, kenalkan cerita itu dengan meluaskan pasar ya, kita cerita, Masya Allah akhirnya kemudian pasar kita sampai ke 1 RT, 1 RW, 1 kemudian kelurahan, 1 kemudian kecamatan, kemudian juga 1 di satu kabupaten dan kemudian bahkan di 1 provinsi dan lain sebagainya makin membesar kan gitu ya, makin membesar. Nah, salah satunya seperti itu. Maka kita luaskan pasar ya. Yang berikutnya adalah branding versi selling. Kita bukan selling tapi branding, bukan menjual tujuan kita, tapi adalah branding. Jangan pertujuan kamu beli produk saya gitu ya. Jadi kita inilah. Orang-orang dengan selling itu sekarang sudah agak nek gitu ya, maka kemudian kita hilangkan sellingnya, tapi ayo kita bangun brandingnya.
Yaitu adalah aktivasi agen HNI sesungguhnya bukan selling tapi branding, Bapak dan Ibu. Aktivasi agen HNI adalah branding. Selling hanya kemudian dampak dari branding aja. Karena kita membangun kemudian branding itu akhirnya kemudian terjadilah selling gitu loh. Kemudian aktivitas branding itu mengenalkan produk kita, kemudian munculkan testimoni kita gitu ya. Terus kemudian luaskan audien pendengar kita, kemudian luaskan market kita ya. Jadi kita harus mengenalkan produk-produk kita Bapak dan Ibu. Nah, mulut kita harus kemudian kita buka ya. Assalamualaikum, apa kabar? HNI, ayo gabung itu ya. Jadi ada dua gitu ya, mulut kita dan HP kita. Mulut kita dan HP kita. HP itu tidak terjangkau kemanapun. Kenalkan, pengen sukses tapi tidak mau mengenalkan. Bullshit, nggak akan mungkin. Gitu. Mau sukses tapi tidak mengawal dari memakai, nggak mungkin gitu ya. Yang kita pakai, kita testimoninya kemudian ceritakan gitu ya. Maka itulah branding. Kenalkan produk kita, munculkan testimoni, jadilah kemudian kita artis produknya ya. Kemudian luaskan audien dengan ini kita perluas adalah market kita. Itulah yang kita lakukan. Keuntungannya branding atau mengenalkan itu apa? Ya kita kenalkan. Misal kita perkenalkan hanya kepada 10 orang gitu ya. Kecil sekali ya. Ya kita lebarkanlah semua agen jadi testimoni. Ya kan itu kecil 10 orang jadi besar gitu ya. Semua agen jadi testimoni kita. Kemudian semua jadi artis kan gitu ya. Kemudian perkembangan masif gitu ya. Dari kecil waktu singkat yaitu 6 bulan sudah bisa membesar ya, kemudian dikenal seluruh Indonesia. Kenapa? Karena branding, dari branding itulah kemudian kita bangun, kita kenalkan kepada 10 orang dulu, kemudian jadi agen testimoni, kemudian kita jadi artis, terus berkembang semua. Dan ini adalah dengan branding-branding seperti ini akhirnya juga mereka mengenalkan HNI ini. Maka sebenarnya bisa low cost, bisa kemudian itu biaya yang murah. Kenapa? Kalau kemudian mereka sudah aktif, sudah paham, sudah pakai, sudah jadi loyal gitu ya, mereka akan cerita dengan sendirinya. Apakah itu uang kita untuk kemudian iklan? Enggak, mereka akan cerita dengan tidak kita bayar ya, tapi mereka akan cerita dengan kemudian dibayar perusahaan sendiri-sendiri. Inilah penting Bapak dan Ibu, maka terobosan inovatif itu kita menjadi branding. Nah ini contohnya. Bagaimana simulasi branding itu kita upaya-upaya langkah-langkah kecil itu langkah-langkah pertama kita lakukan setiap hari mengenalkan adalah kepada 10 orang misalkan gitu. 10 orang komitmen gitu. 10 orang personal membangun branding, membangun sebuah branding, sebuah merek, membangun sebuah branding nanti akan kemudian meluaskan pasar di situ. Nah, simulasinya seperti itu, Pak. Kemudian coba kita buat ya, karena form target branding kita, kemudian lokasinya di mana, namanya siapa. Nah ini ada yang mau kita kenalkan, yang mau kita ceritakan gitu ya. Kita membangun brandingnya ke siapa, targetnya itu harus ada Bapak dan Ibu. Kita ngomong ngalor gitu tapi nggak punya target. Maka yang terbaik kalau yang ingin sukses adalah tulis yang akan kita lakukan yang sudah kita tulis gitu loh. Ya kita sering, kalau nggak ditulis ya sering bingung, pagi ini mau ngapain, siang mau ngapain, besok mau ngapain gitu, nggak ini juga. Kalau itu tinggal dicentang-centang aja, oh ini sudah, ini belum, oh ini mau ini, ada gitu. Oke ya, jadi persiapkan branding actionmu Bapak dan Ibu, ayo kita buktikan resolusi kita 2022 ini kita sukses bersama ini adalah kemudian kita list daftar nama. Berapa? 1.000 orang yang akan kita kenakan silaturahim. Begitu kan gitu ya. Oh itu memang ini bisnis besar. Dan tadi yang disampaikan Pak Bambang, kalau kemudian kita ya hanya seperti itu saja ya dapatnya ya seperti itu saja. Tapi kalau kemudian kita itu anggap ini besar dan kita lakukan kerja besar ya kita akan dapatkan besar ya. Ratusan juta bahkan kemudian miliaran. Mungkin gitu yang kita dapatkan. Tapi kalau kemudian ya kita kecil gitu ya satu orang ya dapatnya ya hanya ya rupiahnya ya hanya puluhan gitu ya, 10.000, 20.000 gitu dapatnya. Buat agenda silaturahim mulai esok kemudian hingga hari akhir bulan, kemudian kita masih ada waktu, kalau sekarang mungkin tanggal-tanggal masih segini, masih ada waktu sampai kemudian bulan ini juga kan gitu ya. Ayo kemudian maksimalkan. Misal gitu ya. Sehingga waktu-waktu kita di HNI itu produktif dengan hanya menjadi pemakai testimoni, punya testimoni kemudian cerita, tapi produktif gitu ya. Nah, rancang kegiatan home sharing kita, jadi rancang seperti nanti siang kita ada hebat gitu ya, ada hebat
nanti siang ya, jam 9 kita ada hebat di sini. Silakan merapat gitu ya, silakan merapat. Ayo kita belajar bareng kan gitu ya. Nah, kita sudah rancang itu, pagi ada SEP, siang ada ini kan gitu ya. Nanti kemarin malam ada ini, ada terus saja kita lakukan. Jadi ayo kita rancang home sharing kita. Latih, kemudian temani branding actionmu, mitra-mitra kita itu biar kemudian menjadi branding actionnya mereka kita temani. Jadwalkan kemudian membawa mitra ke kegiatan-kegiatan nasional ya. Maka setiap ada kegiatan nasional mesti saya ngirim itu bawa mitra-mitra, gitu ya. Ada KHT misal di Surabaya kita bawa kan gitu ya, kemarin 60 orang. Ada aja senantiasa kegiatan nasional itu kita bawa. Nah, itulah yang kita lakukan untuk membangun branding ya. Dan itulah Bapak dan Ibu, branding the secret of the success ya. Branding itu adalah rahasia sukses, itu adalah ternyata adalah membangun branding ya, Masya Allah. Nah, ini Bapak dan Ibu, maka bukan kita jualan tapi kemudian membangun branding ya. Insya Allah kita kembali.